Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita kenalan dulu dengan para pembawa materi dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Rizky Irjayani Putri dan teman saya Attahira dan teman saya Rosina dan teman saya Muhammad Turfadil. Kali ini kita akan mencari tahu apa itu permintaan, penawaran, keseimbangan, dan konsumsi dalam Islam. Hari ini aku mau membeli buah rambutan karena aku suka sekali makan buah. Sikap keinginan yang ditimbulkan oleh konsumen seperti ini bisa disebut sebagai permintaan. Jadi, dapat dikatakan permintaan adalah keinginan untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa pada waktu dan tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Lalu, apa saja ya faktor yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran? Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu: yang pertama, harga dan kualitas barang. Kedua, kesempatan masyarakat. Yang ketiga, selera masyarakat. Dan yang keempat, jumlah penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya produksi dan teknologi. Yang kedua, barang pengganti. Yang ketiga, persaingan produsen. Yang keempat, faktor alam. Yang kelima, kebijakan pemerintah. Lalu, hukum permintaan dan penawaran itu apa? Nah, kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Aku merupakan seorang penjual buah rambutan. Dengan mempertimbangkan ongkos dan keuntungan yang akan aku peroleh, aku menjualnya dengan harga 15.000 per kilo. Orang-orang mulai berdatangan ke kedai buahku. Namun, karena rambutanku sudah habis terjual, orang-orang mencari buah rambutan di kedai buah pesaingku. Wah, pesaingku pasang harga 17.000 dan masih habis juga. Sekarang aku akan menelpon supplier untuk menambah stok rambutannya. Nah, karena stok rambutanku sudah tersedia, orang-orang langsung berdatangan ke kedai buahku lagi. Wah, ternyata permintaan buahku semakin banyak. Ini menjadi kesempatanku untuk terus mendapat keuntungan lebih banyak lagi. Aku akan pasang harga menjadi lebih tinggi lagi. Lihat grafik ini, menunjukkan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan menambah terus jumlah barang dagangannya untuk menambah keuntungan. Hal ini sering disebut kurva penawaran. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Hal ini disebut hukum penawaran. Tapi, di satu sisi bila harga barang semakin tinggi, banyak orang yang tidak mampu membelinya. Sepertinya menjual barang dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, maka semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau bagi para pelanggan. Tapi jika harganya semakin rendah atau semakin murah, maka permintaan akan terus-menerus bertambah. Hal ini biasa disebut dengan kurva permintaan. Dengan kata lain, hukum permintaan menggambarkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa kita lihat arah keduanya saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin berbelanja dengan harga yang murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Namun, ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut dengan titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh pengusaha. Selanjutnya kita akan masuk ke materi konsumsi dalam perspektif Islam.
Konsumsi secara umum adalah suatu kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Sedangkan konsumsi dalam Islam adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Ada 5 prinsip dasar dalam melakukan kegiatan konsumsi sebagai berikut. Yang pertama, prinsip keadilan. Syariat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah. Yang kedua, prinsip kebersihan. Syariat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Quran maupun sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap yang tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebihan. Yang kelima, prinsip moralitas. Bukan hanya mengenai makanan dan minuman, tetapi dengan tujuan berakhirnya yakni peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seseorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepadanya setelah makan. Batasan konsumsi dalam Islam yaitu: yang pertama, larangan konsumsi barang haram dan najis, tidak bermewah-mewahan, menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran, tidak berlebih-lebihan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."